Episode 2, Rumah Bawah Bukit. Setelah ayah berhasil menjual semua asetnya kepada Pak Haji Ilyas, kini kami disibukkan dengan packing barang-barang yang mau dibawa pindahan. Kita jadi pindahnya ya mak? Tanya Dimas pada mamaku. Jadi dek, ayah mengotot mau beli tanah itu. Padahal dia belum lihat tanahnya di sana kayak mana. Jawab mamaku yang terlihat sedikit kecewa dengan keputusan ayahku. Ya udah lama, kita ikutin aja kata ayah. Semoga kita pindah ke sana, rezeki kita juga lancar. Amin. Semangatku menyemangati mama. Sedangkan ayah di luar masih sibuk dengan ponselnya. Kelihatannya dia sedang menghubungi temannya yang mempunyai truk untuk membawa kami pindah ke Pulau Sumatera. Kita nggak punya saudara lagi di sana bang. Dengan ekspresi sedih mamaku kembali berbicara. Loh bukannya mama asli orang Sumatera? Tanya Dimas dengan sedikit terkejut. Iya, mama memang orang Sumatera. Cuma kan mama anak satu-satunya dari opung kita. Sedangkan saudara mama di sana nggak ada. Jelasku kepada Dimas. Memang waktu opung dan ompuku meninggal Dimas masih kecil. Jadi mungkin dia nggak terlalu ingat. Iya, makanya mama sebenarnya udah nggak mau lagi ke sana. Karena pasti teringat sama opung dan ompu kalian. Jawab mama yang terlihat mulai menjatuhkan butiran air matanya. Besok siang kita sudah bisa berangkat. Ayah tadi sudah menelpon Mo Darman, supir truk teman ayah, untuk membantu kita besok siang. Yoga sama Dimas besok pagi kita ke sekolah kalian ya untuk mengurus surat pindah sekolah kalian. Ayah yang baru masuk langsung membantu kami merapikan barang-barang yang mau dibawa besok. Iya ya, jawabku dan Dimas. Mama keluar dulu ya, mau pamitan sama tetangga, kata mamaku yang sambil mengelap air matanya. Ayah juga ikut mak, mau pamitan juga, jawab ayah yang mengikuti mama keluar. Aku dan Dimas lanjut beres-beres. Setelah selesai, kami pun duduk di depan teras sambil menunggu mama dan ayah pulang. Langit begitu cerah sore hari ini. Suara burung-burung liar mulai bersaut-sautan. Sungguh begitu tenang desa ini. Bakalan kangen suasana begini kita nih Dim, kataku sambil menyeruput kopi hitam gilingan yang dijual di warung sebelah. Iya bang, tapi kenapa ya perasaan Dimas gak enak mau pindah gini, jawab Dimas. Palingan juga sesak berak kau. Makanya gak enak perasaanmu, ledekku pada Dimas. Dia hanya diam tidak menanggapi candaanku. Tidak lama ayah dan mama pun pulang. Kami semua masuk ke dalam rumah karena hari sudah mulai sandakala. Ayah mengajak kami untuk sholat berjamaah di ruang tengah. Setelah selesai sholat, kami melanjutkan berbincang-bincang kecil sambil menunggu waktu isya datang. Ayah kenal sama Pak Irawan di mana sih ya? Tanya ibu membuka obrolan. Ada di sana sudah lama, jawab ayah yang penuh misteri bagi kami. Mendengar jawaban ayah tersebut, ibu tidak lagi menyinggung tentang Pak Irawan. Oh iya bang, dek, kalian sudah pamit sama teman-teman sekolah kalian? Jawab ayah yang selalu ingin mengalihkan pembicaraan mama tadi. Udah ya, tadi di grup sekolahan, jawabku. Dimas pun sama. Setelah berbincang-bincang yang isinya menurutku gak penting, waktu isya pun datang dan kami melaksanakan sholat setelahnya. Lalu kami tidur karena besok masih banyak yang mau diurus lagi. Keesokan harinya, kami pulang dari sekolah untuk mengurus surat pindahan kami. Kami pun langsung pulang ke rumah. Ayah menyempatkan diri untuk singgah ke rumah Pak Haji Ilyas untuk menandatangani surat-surat serta sertifikat untuk diserah terimakan. Kami hanya menunggu di luar, tidak ikut masuk karena aku malu dengan anak Pak Haji Ilyas, Rama. Anak Pak Haji Ilyas yang begitu cantik dan putih, serta pakaian yang selalu tertutup telah membuatku jatuh cinta sejak lama padanya. Wajahnya selalu hadir di mimpiku setiap malam, tapi aku sadar dengan keadaanku yang hanya terlahir dari keluarga yang sederhana dan juga bodoh soal agama. Mana mungkin bisa bersama dengannya. Singkat cerita, setelah selesai, kami semua pun pamit pulang.
Belum sempat aku menghidupkan motor, Rama memanggilku. "Bang Yoga," dipanggil Abah tuh. Dengan suara yang begitu lembut, dia memanggilku. Jujur saja, dia memanggil namaku. Lutut persendianku terasa lemas semua, sampai motorku hampir terjatuh kalau tidak ditahan Dimas dari belakang. Iya dek, lidah rasanya sulit untuk diajak kerjasama, sampai menjawab pun terasa sulit. Aku pun melihat ayah yang sudah menjauh dari rumah Pak Haji Ilyas. Karena kami dari rumah 2 motor, aku berboncengan dengan Dimas, sedangkan ayah sendirian. Aku melihat ke arah Dimas, senyum yang menjijikan muncul dari wajahnya, seolah ingin ngeledekku habis-habisan. Rama masih berdiri di depan pintu, menungguku untuk masuk ke dalam. "Awas saja kau nanti di jalannya, Dim," gumamku dalam hati yang masih jijik melihat ekspresi senyum jahatnya. Begitu masuk ke dalam rumah dan melewati Rama, ya Allah, wanginya begitu ramah di hidung, sama seperti namanya. Kataku dalam hati yang tidak berani melirik sedikit pun kepadanya. "Assalamualaikum Pak Haji," sapaku kepada tuan rumah. "Waalaikumsalam Nak Yoga. Sini duduk dulu sebentar," jawab Pak Haji Ilyas ramah padaku. "Ada apa ya Pak?" tanyaku lagi pada Pak Haji Ilyas sambil menuju kursi ruang tamu beliau. Tidak lama keluar Bu Haji Mega, istri dari Pak Haji Ilyas, dari arah belakang sambil membawa 2 buah teh dan roti. "Loh kok Dimas di luar aja? Sini masuk Dim." Dengan suara yang sedikit kuat, Bu Haji Mega memanggil Dimas. "Gak apa-apa Bu, dia biasa jadi tukang parkir sekolahan kok." Tanpa kusadari ucapanku telah membuat Rama tersenyum-senyum. Jadi salting gini nih anjing, caciku. "Gini ya Yoga, saya kok kayaknya punya perasaan gak enak sama keluarga kalian ya. Dari sebelum ayahmu ingin menjual tanah tersebut kepada saya sudah mulai mimpi yang gak enak." Haji langsung buka obrolan. "Rama, ayo masuk ke dalam, gak baik mendengar obrolan orang." Setengah berbisik, Bu Haji Mega mengajak putri semata wayangnya untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk, dia sempat tersenyum padaku yang membuat aku menjadi salting brutal lagi. Tepukan Pak Haji Ilyas di pahaku meleburkan lamunan. Maksud Pak Haji gimana?" jawabku yang sedikit gugup karena lamunan. "Entahlah Nak Yoga, yang pasti saya berpesan, tolong jaga keluargamu di sana nanti ya," pesan Pak Haji Ilyas. Setelah perbincangan itu selesai, aku pun pamit pulang kepada Pak Haji Ilyas. Terlihat dari balik gorden penutup gang menuju dapur rumah ada Rama yang sedang mengintip. Aku hanya memberi anggukan pelan kepada beliau tanda permisi. "Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Pak Haji. Assalamualaikum," kataku sambil menghidupkan motor. "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan," jawab Pak Haji Ilyas di depan teras beliau. Setelah sampai di rumah, truk pengangkut barang-barang kami sudah tiba. Terlihat Pak supir sedang menata barang-barang kami di dalam bak truknya, sedangkan kernet si bapak tersebut membantu ayahku untuk menaikkan barang. Ada juga Pak Irawan yang ikut membantu mengangkat barang-barang kami. "Yoga, Dimas, coba bantu sini angkatin lemari itu," teriak ayahku. Kami langsung bergegas ikut membantu mengangkatin barang. Setelah selesai, ayah dan ibuku duduk di kursi kemudi bersama Pak supir. Sedangkan aku dan Dimas, Pak Irawan dan kernet Pak supirnya duduk di bak belakang. Pak Irawan lah yang akan menunjukkan jalan kepada kami. Sepanjang perjalanan kami tidak banyak berbicara satu sama lain di belakang. Kami hanya sibuk dengan ponsel kami masing-masing. Setelah perjalanan yang melelahkan memakan waktu berhari-hari, kami di truk, tibalah kami di Jambi. Waktu itu sudah malam. Aku nggak tahu pastinya jam berapa karena baterai ponsel aku dari bas sudah lowbat. Mau nanya sama Pak Irawan, aku pun ataupun si kernet truk ini takut wajah mereka terlihat lelah. Jadi aku lebih memilih untuk diam. Yang pasti ini sudah lewat dari waktu sholat isya. "Bang, kok kita masuk ke hutan ya?"
Tanya Dimas berbisik di telinga. Gak tahu Abang Dim. Sudahlah kita tidur aja. Nanti juga sudah waktunya mereka pasti bangunin kita. Jawabku pada Dimas. Dimas hanya menurut dan kami pun terlelap untuk tidur. Entah sudah berapa lama kami tidur, akhirnya Pak Irawan bangunkan kami. Ternyata mobil yang kami kendarai nyangkut di lumpur tanah merah, sehingga mobil tidak bisa berjalan. Yoga Dimas, ayo bangun, bantu dulu, ini mobil truk di lumpur, kata Pak Irawan yang membangunkan kami. Dengan mata yang masih lengket, kami berusaha bangun. Saat kami turun dari truk yang terlihat hanya gelap, hanya hutan, dengan jalanan berlumpur tanpa sedikit penerangan pun. Ayo bantu sorong truknya, teriak Pak supir dari dalam kabin mobilnya. Kami pun bersusah payah untuk mengeluarkan truk dari cengkraman lumpur merah. Ini, namun semua usaha kami hanya sia-sia. Mobil sedikit pun tidak bergerak. Akhirnya kami hanya bisa menunggu, berharap dan ada mobil lain yang lewat dan mau membantu kami. Setelah lama menunggu, akhirnya terlihat ada sebuah truk pengangkut kayu melintas. Pak Darman langsung meminta bantuan kepada truk kayu tersebut. Syukurnya si truk kayu itu mau membantu menarik truk kami untuk keluar dari lumpur merah. Alhamdulillah, ucap kami serentak karena mobil akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Tapi tidak lama truk kami kembali stuck lagi. Yang membuat kami heran, kenapa mobil truk pengangkut kayu tadi bisa berjalan dengan mulusnya? Apa ini sebuah pertanda bagi kami? Setelah 1 hari 1 malam, kami bergelut dengan ganasnya lumpur merah di Jambi ini. Akhirnya kami sampai di lokasi yang kami tuju. Abang kira kita pindah ke daerah kota, Dim. Ternyata lebih buruk dari desa kita. Hush, jangan ngomong kayak gitu bang, kata Dimas menepis perkataanku. Aku hanya diam dan melihat-lihat sekitar. Rumah ini terletak persis di bawah bukit. Halaman rumah yang cukup luas, mungkin kurang lebih sekitar 40 meter lebarnya, dengan rumah yang berdiri di tengah-tengahnya. Kanan dan kirinya hanyalah kebun yang tidak terurus. Tetangga terdekat berada di depan kami. Sedangkan waktu kami masuk ke rumah itu, rumah terakhir yang aku lihat sebelum rumah ini berjarak lebih dari 100 meteran. Yoga, kamu mau bantuin masukin barang ya? Perintah ayah saat aku baru turun dari kabin truk. Iya ya, jawabku yang langsung siap untuk menurunin barang. Jujur aku sudah tidak sabar untuk cepat-cepat masuk dan beristirahat. Karena rasanya sudah sangat lama badan ini tidak dimanjakan oleh kasur. Adik juga ikut bantuin abang nurunin barang-barang ya, perintah ayah lagi pada Dimas. Dimas hanya mengangguk. Dia terlihat aneh dari awal kami masuk ke daerah hutan. Dia lebih nyaman berdiam diri. Aku hanya bisa memperhatikan tingkah laku adikku begitu. Kami berenam langsung menurunkan barang dan meletakkannya di samping truk terlebih dahulu. Sedangkan mamaku menyapu dan membersihkan ruang tamu yang cukup besar. Setelah barang semua turun, kami langsung memasukkannya ke dalam rumah yang besar. Terlebih dahulu hingga yang kecil. Aktivitas kami baru selesai setelah jam 1:30 pagi. Aku sedikit heran dengan tetangga di depan rumahku ini. Karena sejak tadi dia tidak terlihat satu orang pun yang keluar atau sekadar mengintip ke arah kami. Mungkin mereka sudah tertidur atau mungkin tidak berada di rumah, pikirku. Rumah dengan ruang tamu yang cukup luas serta memiliki kamar tidur 3, di mana setiap kamar tidur dan kamar mandinya masing-masing, dan dapur juga cukup luas serta kamar mandi di belakang yang cukup besar juga. Kenapa rumah segini luas dan bagus dijual dengan harga murah ya? Tanyaku yang dalam hati. Tepukan di pundakku melenyap dan lamunan. Jangan ngelamun bang, kata Pak Irawan yang suka tiba-tiba berada di belakang.
Oh enggak kok pak, jawabku singkat dan berlalu meninggalkan beliau ke depan. Malam ini Wak Darman sama Kang Edi nginap di sini saja dulu. Besok pagi baru berangkat pulang. Tawar ayahku pada Pak supir dan kernet itu. Iya kayaknya kita nginap di sini dulu ya Di. Besok pagi kita lanjut bersama untuk jalan pulang. Ajak Wak Darman pada kernetnya. Malam itu kami berenam tidur di ruang tamu, sedangkan mamaku tidur di kamar sendirian. Malam di sini sangat dingin. Mungkin karena rumah ini berada tepat di bawah kaki bukit. Jadi udaranya sangat segar. Selimut tebal berbalut di tubuh, membuat kehangatan yang sangat nyaman dan membuat rasa lelah langsung bercampur seperti mimpi. Cuit 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 kriek, suara burung liar yang bersaut-sautan. Di pagi hari banyak kicauan burung yang sangat nyaring dan merdu di sekitar rumah. Suasana di sini saat pagi sangat segar, dingin, jauh berbeda dengan desaku sebelumnya. Ditambah adanya kabut yang cukup tebal di pagi hari menambah keasrian desa ini. Jam 6 pagi aku terbangun karena selimut tebal yang kugunakan tidak mampu menghalau rasa dingin. Saat aku terbangun, kulihat ayah, Pak Irawan, Pak Darman, dan Om Edi sudah ada di teras rumah sambil menyeruput teh yang dibuatkan oleh ibu. Mamaku terlihat masih sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan. Aku langsung bergegas untuk membantu mamaku untuk menyiapkan sarapan apa adanya. Dim, bangun Dim, sarapan dulu, ucapku kepada Dimas dengan kakiku. Iya bang, jawabnya pelan menandakan kelelahan pagi itu. Selesai kami sarapan bersama di pagi itu, ayah langsung membayar ongkos truk Wak Darman. Tanpa dihitung terlebih dahulu, Wak Darman langsung pamit pulang. Kurang, kata ayahku pada Wak Darman. Sudah gak usah, percayanya Wak pada kalian. Yang penting kalian sehat-sehat di sini ya. Amin Wak, jawab ayahku. Setelah mobil truk pergi, kami berkumpul di teras rumah bersama Pak Irawan. Pak Arman, setelah ini ikut saya untuk melihat kebun yang sudah Bapak beli. Sambil melihat batas patoknya, pinta Pak Irawan sambil memainkan puntung rokok yang berada dibakar beliau. Iya Pak, ayo. Sekalian sama istri saya biar ikut. Aku hanya menangkap pembicaraan mereka sambil menikmati pemandangan di sini karena jauh berbeda dengan tempat desaku sebelumnya. Setelah itu ayah langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Fit yang kami bawa dari rumah lama. Brung, 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 suara motornya. Yoga, mama tinggal lihat kebun dulu ya, papa mamaku sambil pamit mamaku sambil menuju motor ayah. Iya mak, jangan lama-lama ya, pintaku pada mama. Jujur aku sedikit takut dengan suasana yang baru seperti ini. Apalagi dari tadi aku tidak melihat ada orang pun yang berlalu lalang di depan rumah. Bahkan rumah depan masih terlihat sama seperti kami pertama kali di sini. Cepatan balik mak, sahut Dimas adikku. Iya bang, mama sebentar aja. Lagian kan mama belum beres-beres, perabot rumah lagi. Jawab mama sambil naik ke jok motor ayahku. Pak Irawan mengendarai motor Satria FU-ku. Mereka pergi untuk melihat kebun dan batas tanah yang sudah dibeli ayahku. Aku dan Dimas hanya duduk di depan teras menunggu mereka. Namun sampai tengah hari mereka belum pulang juga. Kumplang, terdengar suara benda jatuh dari arah belakang yang membuat aku dan Dimas kaget setengah mati. Apa itu bang? Tanya Dimas padaku. Gak tahu abang, kita cek dulu yuk. Jawabku pada Dimas. Jujur aku sebenarnya takut, tapi aku malu
kalau harus menunjukkan ketakutanku di depan adik. Kami pun langsung berjalan menuju dapur di mana asal suara tersebut berasal. Sampainya di ambang pintu antara ruang TV dan dapur, betapa kagetnya kami melihat ular batik besar sebesar pohon kelapa tengah berjalan ke sana kemari di dapur kami. Sampai aku langsung memberitahukan kepada mereka soal ular tersebut. Mama terlihat panik sambil berlari keras ke arah Dimas, sedangkan aku, ayah dan Pak Irawan masih masuk ke dalam. Sampainya di dapur, kami tidak menemukan keberadaan ular tersebut. Kami hanya menemukan bekas lendir dari ular itu saja. Kami mencari di setiap sisi, bahkan kamar mandi, dari setiap tempat, tapi tetap saja tidak menemukan ular tersebut. Pencarian kami lanjutkan sampai ke kamar dan ruang tengah. Semua sisi rumah kami tetap tidak menemukan ular. Cari tetap untuk menemukan ular. Pak Irawan akhirnya mengajak kami untuk melihat Dimas dulu. Gimana keadaan Dimas, Mak? Tanya ayahku pada Mama. Masih diam aja ya. Dari tadi Mama ajak bicara dia nggak nyaut, jawab Mama mulai panik. Tenang, biar saya saja yang lihat dulu kondisinya, pinta Pak Irawan pada mamaku. Tolong ambilkan saya air hangat, pinta Pak Irawan. Mama langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil air yang berada di termos. Ini Pak Irawan. Mama langsung memberikan gelas tersebut kepada Pak Irawan. Pak Irawan entah kenapa membaca apa, lalu dia tiupkan ke air yang ada di dalam gelas dan beliau masukkan jari telunjuk Dimas ke dalam gelas. Dimas langsung memberikan reaksi pada tubuhnya. Seketika badan Dimas langsung menegang sampai terlihat urat-urat di lehernya, dan setelah itu badannya seketika melemas. Dimas pun tak sadarkan diri. Ya Allah, adek, teriak mamaku sambil menangis. Sudah jelas tidak ada apa-apa. Dia hanya terkejut, jawab Pak Irawan santai. Di atas pun di bawah masuk ke dalam oleh ayahku. Aku dan ibu menjagai Dimas di dalam, sedangkan ayahku dan Pak Irawan mengobrol di luar. Tidak lama Pak Irawan pamit pulang dan ayah pun masuk ke dalam bersama kami.